Terus, baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah haqqa hamdih, nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin khairil ibadi wa khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu azim. Wa ahyikum ayyuhal hadirun al-kiram tahiyatul islam tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa silaturahim kembali di masjid yang mulia ini, dan saya terima kasih masih bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, dengan Pak Haji Rustam, ini ada Dr. Khairil Ihsan, dan Bapak Ibu. Saya sebetulnya juga nggak tahu tadinya apa yang mesti saya sampaikan ya, karena panitia pengajiannya nggak ngasih tema. Jadi saya bilang ke sekretaris di Pondok Buddha, kasih file mana aja deh yang mau. Nah, katanya yang diminta yang ini. Diminta mungkin di sini masih ada keresahan. Ya, semacam ada kontestasi dakwah di antara kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya saya ingin mengingatkan bahwa kita ini ya, semua kelompok-kelompok Islam dengan berbagai wajah dan kekhasannya masing-masing, kita ini bersaudara. Jadi jangan sampai kita menafikan kelompok-kelompok lain yang tidak sama dengan kita. Nah, kalau mereka menafikan kita, ya kita jangan berguru pada mereka. Dalam pengertian, jangan ngikutin seperti mereka. Kalau kita sama-sama menafikan, ya berarti kita sama saja dengan mereka. Nah, kita menganggap, ya Muhammadiyah menganggap seluruh gerakan-gerakan Islam yang ada, ormas-ormas Islam yang ada dengan berbagai wajahnya adalah saudara kita. Oleh karena itu jangan menafikan. Cuma memang dalam beberapa hal di akar rumput jamaah kita sering kebingungan ngebedain mana yang Muhammadiyah, mana yang bukan. Dan kadang-kadang juga ustadz-ustadz Muhammadiyah itu atau yang dianggap ustadz Muhammadiyah suka nyampein yang lain-lain. Nah, itu juga yang suka jadi bikin bingung. Ini sebetulnya yang Muhammadiyah yang mana? Nah, Bapak Ibu, apalagi ya, sebentar lagi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu akan memasuki usianya yang 1 abad. Ya. Jadi secara bilangan hijriah, Majelis Tarjih itu yang dulu dipelopori oleh Kiai Haji Mas Mansur sebentar lagi akan berusia 1 abad. Mungkin di sekitar bulan Sya'ban tahun ini 1445 Hijriah, Majelis Tarjih akan berusia 1 abad. Dan kita juga dalam usia 1 abad itu akan melonsing di antaranya Muhammadiyah akan berketetapan untuk berpindah kriteria kalender dari kalender yang sifatnya lokal ke kalender yang sifatnya global. Nah, mungkin kalau belum ada yang menjelaskan perihal ini, nanti pengajian berikutnya silakan Bapak Ibu minta pematerinya untuk menyampaikan ini, karena ini perlu disosialisasikan, jangan sampai warga Muhammadiyah kaget. Ya, kalender kita berubah, Pak.
Nanti kriterianya berubah. Enggak lagi sifatnya lokal nasional, tapi sifatnya global. Nah, dan juga untuk barangkali ya, meningkatkan ya, militansi kita dan keyakinan kita dalam menempuh ya, manhaj yang ditempuh oleh Muhammadiyah. Sedikit saya akan sampaikan sekilas perbandingan dengan saudara kita ya, yang sering mengklaim dirinya sebagai salafi. Nah, sebetulnya wahabinya itu enggak perlu ya. Biasanya wahabi itu suka digunakan istilahnya oleh orang-orang yang sinis. Nah, kita kan enggak sinis. Cuma karena suka ketukar-tukar dengan salafi yang lain, bahkan dengan salafiyah, maka tetap aja diacantumkan itunya. Padahal kita sendiri Muhammadiyah juga sering dituduh wahabi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa ini perlu dijelaskan? Karena memang ada beberapa persamaan irisan-irisan. Ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, saudara-saudara kita yang mungkin seretnya dengan kelompok salafi itu, ya, yang mengklaim salafi itu, juga sholatnya seringnya ke masjid kita. Masjid mereka kan nggak terlalu banyak. Ya. Nah, gitu. Seretnya dengan kita, yaitu alhamdulillah disyukuri, jangan diusir. Gara-gara celananya cingkrang, gara-gara jangan, Pak. Itu kan biasa saja. Biarin soal celana cingkrang itu ya anggap aja sebagai mode ya. Itu tren atau apa ya. Gak usah dijadikan sesuatu hal yang prinsipil ya. Nah, ini saya sampaikan di awal-awal supaya bahas yang kayak ginian jangan sampai menimbulkan permusuhan, tapi menimbulkan ya mungkin kesepahaman ya, atau penghargaan. Ya. Jadi janganlah ya Muhammadiyah ikut-ikutan suka dakwah dengan cara mencela. Ya, jangan. Kita enggak kayak mereka. Ya, kalau ada yang begitu ya bukan kita. Kalau ustadz-ustadz kita ada yang begitu ya bukan didikan yang benar, berarti salah asuhan itu ustadznya. Ya, perlu mengikut pengkaderan lagi di Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini memang mirip-mirip ya dan sering kali suka bingung. Mungkin 3 hal saja yang dan akan sampaikan ya sebetulnya banyak apalagi produk-produk ijtihadnya ya, tapi 3 hal ini mudah-mudahan bisa mengantarkan ini irisan persamaan dan perbedaan ya gitu. Mengapa mereka lebih nyaman dengan kita kalau sholat daripada dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, 3 hal ini ya. Pertama dari sosok pendirinya atau menjadi panutan utamanya ya, yang dianggap menjadi muassis ya, gerakan ya. Kemudian paham keagamaannya dan metode dakwahnya. Nah, ini juga saya sekaligus mengingatkan para mubaligh kita. Ya, para mubaligh kita kadang-kadang suka banyak nih yang metodenya itu ya, atau caranya ya, suka memakai cara orang lain. Ya, entah yang sebelah sana atau sebelah sananya lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian kita lihat misalnya dari Nah, ya. Ini dari watak pendiri atau panutannya muasisnya udah beda Pak wataknya. Ya. Jadi wajar kalau ada perbedaan juga dalam pemahaman keagamaan. Kita lihat misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, itu dikenal sejak dulu. Bahkan kalau kita lihat filmnya itu ya, dari mudanya memang sikapnya gimana? Kritis tapi juga moderat. Jadi kita itu kritis. Bahkan disebut Pak Muhammadiyah itu Islamnya Islam madhab kritis. Jadi kalau Muhammadiyah itu sering protes, itu memang kepribadiannya memang begitu. Dia protes terus kalau hukum nasional suka judicial review, itu kerjaan Muhammadiyah. Dan memang sesuai dengan karakternya. Nah tapi Pak, kritisisme kita itu juga ya, tidak menghilangkan sikap moderatisme kita. Jadi kita itu kalau di istilah sekarang ya, yang lebih dikembangkan adalah Islam yang tawassut atau wasatiyah. Ya, tidak ekstrim. Nah, tidak ekstrim. Nah, jadi kalau ada
kelompok-kelompok Islam itu disejajarkan. Nah, saya bikin sebetulnya untuk memetakan gerakan-gerakan Islam yang ada, tapi saya baru lihat HP lagi di slide ini nggak ada. Ya Muhammadiyah itu misalnya di tengah Pak ya. Nanti kalau misalnya di sebelah kiri itu ada apa namanya, ada NU gitu ya. Nah, terus sampai ke kiri mungkin ada yang liberal atau sebelah sininya. Sampai kemudian kalau di sebelah kanannya mungkin ada Persis ya. Persis kan agak lebih rigid daripada kita. Terus nanti mungkin sebelahnya lagi lebih rigid lagi ya teman kita ini ya, saudara kita yang Salafi ini, sampai mungkin ke yang lain-lain. Nah, watak kita Bapak Ibu sekalian itu selalu apa? Selalu menempuh cara-cara yang sikapnya moderat. Ya. Misalnya saja nanti juga akan terlihat dalam cara berdakwah. Ya. Nah, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang buku-bukunya juga kita baca. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu buku-bukunya kita baca, kita pelajari juga. Nah, tetapi ya itu sebagai bahan ya di antara apa referensi yang kita perlukan. Tapi tidak menjadi rujukan pokok. Nah, ada sebagian di antara kita yang mengacu pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai rujukan pokok. Misalnya baca tauhidnya, tauhid usulus salasah. Nah, kalau ada Ustadz Muhammadiyah ngajarin itu sebagai pokok, nah itu dia sudah agak kesini nih. Nah, akidah Muhammadiyah itu moderat. Ya sering kita disebut sebagai di antara kaum kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Walaupun sebagian saudara kita mengklaim bahwa mereka lah yang Ahlus Sunnah. Dan dipersempit Ahlus Sunnah itu oleh sebagian kelompok kita, saudara kita, Ahlus Sunnah itu yang kunut katanya. Nah, itu sudah apa tuh? Sudah terlalu berlebihan mendefinisikan Ahlus Sunnah. Karena itu di risalahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang ada di koridor 4 mazhab. Jadi bukan cuma Syafi'iyah, tapi juga Malikiyah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Hanabilah, Imam Ahmad yang muridnya Imam Syafi'i. Dan juga mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah. Itu kata Hadratus Syekh, ya, kalau ada umat Islam yang masih mengacu atau mirip fikihnya dengan 4 imam mazhab ini, itu Ahlus Sunnah. Lah Ahlus Sunnah 4 mazhab ini, itu enggak semuanya kunut. Yang kunut kan cuma Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah enggak. Imam Ahmad enggak, muridnya Imam Syafi'i. Ya Imam Malik katanya ada kunut tapi sebelum ruku, itu pun mungkin bukan di sholat subuh saja. Atau bukan di sholat subuh. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang mempersempit, nah itu mungkin untuk mengidentifikasi mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejak awal memang kesannya apa? Radikal. Nanti akan kelihatan bagaimana cara berdakwahnya. Jadi kadang-kadang ya, karena sifat radikalnya ini juga ke bawah-bawah dalam bagaimana mendakwahkan paham keagamaan yang selalu frontal. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan enggak begitu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Apalagi misalnya gimana? Ki Haji Ahmad Dahlan itu seniman. Ya, katakanlah budayawan. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu diidentifikasi sebagai dari kaum Badawi, Bani Tamim. Ya, gitu. Jadi beda. Ya. Yang satu senang kesenian, yang satu enggak. Lebih sederhana. Ya, dalam pengertian apa pola pikirnya. Nah dari sini saja Bapak Ibu bisa mengidentifikasi mana Muhammadiyah, mana bukan. Ya. Kalau orang Muhammadiyah masih apresiatif. Masih bahkan bukan hanya apresiatif, mengakomodasi seni dan budaya. Dan kita juga mampu mengadaptasi budaya-budaya lokal yang kira-kira tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi kalau ada yang bilang Muhammadiyah itu anti tradisi, itu keliru.
Muhammadiyah itu anti adat istiadat itu keliru. Tidak sepenuhnya benar, setidaknya pernyataan itu. Karena bagi Muhammadiyah, sebagaimana kaidah usul yang dikenal oleh kita, bahwa adat itu, tradisi itu kadang-kadang bahkan bisa dijadikan sebagai hukum. Al-adatu muhakkamah. Jadi Muhammadiyah bisa apresiatif terhadap budaya lokal yang ada. Nah, beda dengan saudara kita yang ini. Pokoknya yang nggak ada dicontohkan oleh Nabi semuanya beda. Semuanya dolal, sesat dan seterusnya. Udah ketahuan, termasuk misalnya ya, apalagi nanti itu pada masalah-masalah yang berhubungan dengan musik. Saya nggak tahu, nanti mungkin ini perlu diperjelas tentang hukum musik itu ya, dan nyanyian. Terutama nyanyian yang dibawakan oleh ibu-ibu Aisyah, oleh Nasihatul Aisyah. Ya, itu di Muhammadiyah ibu-ibu kan bisa biasa tuh. Ya, bukan hanya pidato, kadang bernyanyi di hadapan bapak-bapak. Ya. Dan Nasihatul Aisyahnya, remaja-remaja putrinya kadang-kadang bahkan menari itu. Ya. Kok bisa? Nah, itu di Muhammadiyah beda. Dan bukan tanpa dalil itu. Ya. Cuma memang yang satu wataknya itu Badawi, yang satu itu seniman, budayawan. Ya beda Pak ngajarin Islam itu. Kayak Jamal Dalam ngajarin Islam pakai biola. Ya. Nah, yang satu ngajarin Islam pakai gimana? Nunjuk-nunjuk. Gitu, atau pakai pedang, Pak. Ya. Dan ingat ya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kan berkolaborasi ya, dengan Alus Suud. Nah, yang sekarang memang mewujud negaranya menjadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi memang pendekatannya itu politik Pak dulu. Sehingga dalam sejarahnya memang cukup berdarah-darah. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah menyampaikan dakwah, diterima ya syukur, alhamdulillah, gak diterima ya gak apa-apa. Kita enggak ngambek. Walaupun mungkin kita dicaci dan dimaki. Nah Pak, dari watak pendirinya ini sudah ketahuan bedanya. Wataknya itu. Nah tapi kan kadang-kadang yang masuk ke Muhammadiyah itu karena Muhammadiyah ini besar, ya kata Pak Amin Rais, sudah saking sangat besarnya ya, itu orang bisa masuk dari pintu mana aja. Bahkan kadang-kadang nggak pulau nuwun, gitu. Ya. Langsung masuk Muhammadiyah. Nah orang yang di dalam juga nggak selektif. Yang penting dia bisa ngaji, bacaannya enak, gitu kan, bisa bahasa Arab, udah langsung direkrut, suruh ngajar, suruh ngisi majlis-majlis kita lah, yang diajarin bukan dari kita. Nah ini dari watak pendirinya Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, nah kenapa kita sering saru ya? Orang ngira kita itu juga Wahabi ya. Nah itu Pak, dari jargonnya, semboyannya itu hampir sama persis ya. Jadi jargon yang digunakan diantaranya oleh kita maupun saudara kita itu adalah ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah dari jargon yang besar ini ya, itu mengira ya, sebagian bahwa Muhammadiyah itu Wahabi. Karena dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah Muhammadiyah tidak mau merujuk pada para ulama terdahulu. Padahal tidak demikian, Pak. Ya. Tapi karena sudah semakin banyak yang keliru, ya waktu Muktamar Muhammadiyah di Makassar, ya, Munas Tarji di Makassar, ya, tahun 2015, ya, itu sampai ditegaskan oleh Ketua Tarji, waktu itu masih Profesor Samsul Anwar, ya, sekarang sudah ganti Pak Amin Ilyas, bahwa ar-ruju' ilal Quran wa sunnah Muhammadiyah itu Pak, itu tetap merujuk pada para ulama. Catatan lebih penting lagi dengan memberikan ruang pada akal pikiran. Jadi Muhammadiyah itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan akal pikiran.
Maka sisi-sisi rasionalitas kita itu masih apa tuh? Masih terlihat. Beda dengan saudara kita, ya, merujuk pada ulama salaf itu secara apa? Secara literal. Jadi apa yang ada di dalam tulisan, apa yang ada prakteknya di masa lalu, ditelan mentah-mentah, dijiplak mentah-mentah, ya, untuk diamalkan. Nah, Muhammadiyah enggak. Dilihat bagaimana konteksnya. Contoh yang paling sangat sederhana mungkin tadi yang disinggung, ya, soal apa? Soal celana cingkrang. Kan memang ada hadisnya ini, ya. Ada hadis yang menyatakan, ya, Allah tidak akan, ya, memperhatikan orang yang manjarroh taubahu, ya. Siapa yang mengelurkan kainnya, ya, di bawah mata kaki atau menutupi mata kaki. Itu kan sebetulnya hadisnya ada terusannya itu kan. Kalau dia melakukan itu dengan apa? Dengan kesombongan. Jadi substansinya adalah sombongnya, bukan cingkrang. Kalau celananya cingkrang tapi sombong, ya sama aja neraka judulnya. Dan sama yang memang apalagi menutup mata kaki terus juga sombong, rasa paling benar sendiri dan seterusnya, ya juga sama jurusannya neraka juga kan. Karena adalah yang diperhatikan adalah masalah kesombongan. Terus masalah apa misalnya? Ya. Misalnya saja, contoh yang paling sederhana juga, ya. Apa yang dilakukan para ulama salaf terdahulu? Misalnya beberapa fatwa, ya, dalam tentang musik dalam pendapat mazhab-mazhab itu memang hampir semuanya yang menyatakan haram musik itu. Tapi Muhammadiyah akan cari tahu mengapa ulama dulu mengharamkan musik. Akan dicari tahu, oh ternyata pada saat itu misalnya tafsir yang berkembang tentang musik itu disamakan dengan alatul malahi, media untuk berlalai-lalai. Sesuatu yang dapat melalaikan dari taqarrub atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Muhammadiyah dalam merujuk pada para ulama pun dilihat konteksnya. Kenapa sih para ulama dahulu begitu pendapatnya? Atau misalnya dulu mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, ini salah satu ulama yang sama-sama dirujuk oleh Muhammadiyah maupun oleh Salafi, Ibnu Taimiyah. Kalau NU kan nggak mau, ya, merujuk Ibnu Taimiyah. Kita sama ke Ibnu Taimiyah, ya. Tapi gimana? Misalnya soal hisab, Ibnu Taimiyah kan juga membid'ahkan hisab. Tapi ternyata apa? Dilihat kenapa ya Ibnu Taimiyah anti pada hisab? Ternyata Ibnu Taimiyah keliru, ya, keliru memahami mana astronomi dan mana astrologi. Sehingga beliau mengatakan ahli nujum itu dianggap sebagai tukang ramal. Gitu. Nah, padahal yang dimaksud dengan kajian-kajian astronomi atau ilmu falak yang kita kenal itu maksudnya adalah astronomi. Beda dengan astrologi. Kalau astrologi adalah itu soal ramal-meramal, ya, yang menghubungkan pergerakan bintang-bintang itu dengan nasib manusia. Nah, itu juga kita anti. Nah, jadi dalam merujuk pada ulama salaf ini, Pak, itu Muhammadiyah gimana? Pakai akal pikiran, dilihat konteksnya. Kenapa ada hadis yang mengharamkan misalnya meniup suling? Walaupun itu bermasalah, nanti kita akan bisa bahas. Nah, itu dilihat konteksnya. Karena nyatanya gimana Nabi Muhammad, ya, itu mendengarkan musik, bahkan melihat tarian ketika di saat-saat hari raya. Atau juga misalnya Nabi Muhammad SAW menyuruh Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk mengadakan iring-iringan pengantin dengan musik-musik. Karena orang Madinah itu senang musik. Nah, ini kenapa tidak ditelah? Sehingga kemudian gimana fatwanya itu berubah, yang tadinya mengharamkan mutlak
mengecualikan kalau di hari-hari besar dan di walimatul urus. Nah, kalau begitu berarti musik itu bukan haram pada zatnya, tapi haram kalau ada dalam hal peruntukannya. Bagaimana dibawakan, bagaimana dinyanyikan, kapan itu dan seterusnya. Nah, Muhammadiyah, Pak, ya walaupun jargonnya aruju ilal Quran wa sunnah, itu masih menggunakan akal pikiran. Dan ingat Pak ya, Muhammadiyah itu juga dalam berijtihad selalu merujuk kepada para ulama. Ya. Dalam berbagai mazhab. Nah, ini agak membedakan kita dengan saudara kita yang lain, ya, dari Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu lebih sempit lagi, mereka pada mazhab Syafi'i. Nah, kita 4 mazhab itu dipakai. Begitu, Pak. Ya. Nah, kemudian mungkin yang kedua juga makna apa? Makna tajdid, pembaruan. Ya. Nah, makna tajdid itu Pak di Muhammadiyah gimana? Tidak satu wajah. Tajdid di Muhammadiyah itu ada yang bermakna pemurnian, yakni dalam masalah akidah dan ibadah mahdoh khususnya, tapi juga tajdid dalam pengertian modernisasi, dinamisasi. Jadi ada hal-hal yang baru yang perlu dikembangkan di kalangan umat Islam. Jadi tajdid itu tidak semata-mata seperti di kalangan saudara kita Wahabi yang hanya mengartikan tajdid itu sebagai pemurnian. Maka beda, Pak. Jadi kalau teman-teman kita Salafi Wahabi itu gimana? Pokoknya segala sesuatu yang enggak ada pada zaman Rasul. Tidak ada kaulnya pada ulama salaf. Dalam berbagai macam bentuknya yang berhubungan dengan keagamaan itu ditolak. Nah, Muhammadiyah akan milih masalahnya apa. Kalau masalahnya berhubungan dengan akidah dan ibadah, yes, kita harus kembali ke masa lalu. Generasi salaf. Tapi kalau dalam masalah duniawi, muamalah duniawiyah, masalah ilmu pengetahuan, peradaban, gitu. Itu justru Muhammadiyah mendorong untuk apa? Untuk melakukan inovasi. Termasuk juga dalam berbagai hal yang tidak terkait dengan masalah akidah dan ibadah. Nah, di sini Pak mulai kelihatan perbedaan. Gitu. Jadi kalau yang satu lagi, pokoknya yang enggak ada zaman Nabi enggak boleh. Nah, makanya beda fatwanya tentang apa misalnya? Tentang Maulid Nabi, tentang Rajaban, Isra Mi'raj, terus apalagi Muharraman. Bagi Muhammadiyah itu adalah momen-momen kebudayaan. Bahkan momen-momen untuk memanfaatkan momen dakwah. Sehingga Muhammadiyah lebih apresiatif dan akomodatif terhadap misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharraman. Bagi Muhammadiyah tidak masalah. Yang paling penting bagaimana itu dirayakan atau diperingati. Nah, kalau teman kita, ya saudara kita, pokoknya itu enggak ada zaman Nabi, enggak boleh, bid'ah dan seterusnya. Nah, itu Pak, dari situ akan kelihatan beda. Ya, begitu. Nah, jadi dari makna pembaharuannya itu ada perbedaan. Ya, yang satu hanya pemurnian, sedangkan di Muhammadiyah juga ada dinamisasi atau modernisasi. Nah, ini ulama yang sering dirujuk, kita sama yang atas tuh Pak. Dari Muhammad Rashid Ridho, nah ini sebetulnya dari sini sebenarnya udah agak beda nih. Ya. Karena sebagian Salafi itu tidak mau merujuk pada Muhammad Rashid Ridho, tapi saya dengar ya di Mesir tetap merujuk pada Muhammad Rashid Ridho, katanya begitu. Ya, Ustaz Khairil ya. Nah, tapi dari Muhammad Rashid Ridho itu Pak, Muhammadiyah memang juga merujuk ke Ibnu Taimiyah dalam masalah apa? Dalam masalah akidah dan ibadah mahdoh. Nah, teman kita semuanya ke Ibnu Taimiyah. Termasuk dalam masalah apa? Masalah muamalah
duniawiyah. Nah, Muhammadiyah dari Muhammad Rashidillo itu alur pembaruannya itu kalau masalah muamalah duniawiyah larinya kemana? Ke Syekh Muhammad Abduh dan lebih jauh lagi kepada Ibnu Rushd, seorang filosof, dokter dan juga ahli fikih. Maka Muhammadiyah juga tidak anti filsafat. Karena filsafat itu bagian dari kebudayaan. Itu kan budidaya akal pikiran. Nah, yang penting diseleksi saja filsafatnya yang macam apa. Nah, kalau katanya filsafat itu menyesatkan banyak orang, itu buktinya Ibnu Rushd malah jadi ulama besar, orang alim. Nah, sedangkan saudara kita karena merujuknya larinya ke Ibnu Taimiyah semua, anti pada filsafat. Di alurnya nih Pak ya. Jadi kita bukan cuma ke Ibnu Taimiyah, tapi juga kepada Syekh Muhammad Abduh, bahkan pada Ibnu Rushd. Ya. Yang juga menghargai Menghargai pemikiran-pemikiran termasuk filsafat. Nah, kalau ada anak-anak kita yang senang filsafat, enggak masalah. Ya. Itu bisa jadi alat dakwah, terutama kepada mereka-mereka yang misalnya para non-muslim yang terbiasa berpikir secara rasional. Nah, gitu Pak ya. Jadi ini beda nih. Ya kalau saudara kita ke atas semua, Ibnu Taimiyah semua. Nah, kita tidak. Nah, ini catatan buat para mubaliknya nih. Ya. Kalau kita gimana Pak? Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya. Itu dalam berdakwah kita juga memodifikasi tradisi dan seni budaya. Jadi Pak misalnya begini, kemarin baru ada pertemuan sekitar 2 minggu yang lalu, pertemuan pimpinan pesantren Muhammadiyah seluruh Indonesia di UMS Solo. Nah itu ada problem di kalangan jamaah itu. Itu misalnya Pak, kalau misalnya ini mungkin yang sehari-hari, yang sering terjadi, misalnya tahlilan. Tahlilan itu kan sangat sensitif di kita. Nah, dalam pendekatan dakwah, dalam pendekatan fikih dakwah, itu jangan dihajar namanya. Jangan disebut, kita gak boleh tahlilan. Itu seolah-olah kan menafikan semua yang ada di dalam acara tersebut. Padahal acara tersebut juga ada apanya? Ada baca Qur'annya. Ada kemudian doa-doa gitu ya. Yang baca Quran itu kan baik dimanapun, kapanpun, kecuali di tempat-tempat yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Misalnya, dan kemudian berdoa, itu juga baik mendoakan yang sudah meninggal dunia, mendoakan yang masih hidup supaya sabar dan tabah. Kan bagus kalau begitu Pak. Nah, tinggal apa Pak? Muhammadiyah tidak menyebut langsung tahlilan itu nggak boleh, tapi modifikasi aja acara tahlilan itu supaya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya apa? Di kita kan biasanya 3 hari Pak ya, 3 hari. Itu isinya apa tuh? Isinya paling baca surat apa gitu ya, yang agak bahkan ada yang agak alergik pada surat Yasinan itu nggak mau, padahal apa salahnya surat Yasin? Baca surat Yasin ya nggak apa-apa ya, atau suka diganti dengan surat Ar-Rahman ya kan sama saja kita membakukan baca surat tertentu ya. Nah, kemudian setelah pengajiannya ya, setelah beberapa surat atau ayat dibaca, kemudian ada tausiah gitu kan, itu dimodifikasi itu oleh para ustadz kita. Nah biasanya begitu di Muhammadiyah, dan itu dilakukan oleh Ketua Umum Muhammadiyah terlama, Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Beliau kalau diundang Yasinan, diundang tahlilan, nggak nolak, Pak, datang aja. Tapi kemudian ketika beliau diminta untuk ceramah, dimodifikasi. Kebiasaan orang kalau sudah ada yang meninggal ngumpul-ngumpul, yang tadinya suka tawasulan dan seterusnya, dimodifikasi isinya. Hanya baca Quran, doa, dan ceramah. Habis itu bubar, bahkan tidak ada pakai acara makan-makan. Dan soal makan-makan ini sebetulnya di fatwa
NU tahun 1937 kalau tidak saya lupa ya, di dalam kitab Ahkamul Fuqaha itu ya. Jadi itu kalau di kita putusan tarjihnya Pak. Di sana juga sama sebenarnya fatwa intinya ya. Al-ijtima wa sun'at tamam ya. Di ahlil mayit itu minan niyah. Dan orang-orang yang ngumpul-ngumpul ya, kemudian makan-makan itu dianggap sebagai bentuk ratapan, maka disebutkan di mana tahlilan. Ya dalam pengertian itu dianggap sebagai bid'ah yang munkar. Dulunya begitu Pak. Dulunya begitu, tapi kan kemudian berubah fatwanya dalam pelaksanaannya. Nah Muhammadiyah dulu ya sama seperti pendapatnya begitu. Ya. Nah kemudian dimodifikasi oleh kita. Oke, kita ya terserahlah mau disebut tahlilan. Tapi isinya apa? Ngaji, ceramah. Ya. Saya baru teman saya meninggal, istrinya. Dia sangat senang. Ustadz, saya baru merasakan bagaimana manfaatnya takziah. Saya sangat senang sekali. Karena dalam pikiran saya, karena istrinya itu meninggal agak mendadak. Sangat senang sekali kalau pada datang di sini baca Quran di sini, itu sangat menghibur saya sebagai suami, menghibur anak-anak saya. Jadi kalau baca Quran itu apa salahnya? Isi aja dengan baca Quran, kemudian ceramah juga menghibur keluarga yang ditinggalkan. Modifikasi aja Pak, isinya, jangan anti pada namanya. Jadi substansinya apa? Gitu. Nah oleh karena itu juga di pengajian-pengajian Muhammadiyah seringkali mengaitkan berbagai hal itu dengan konteksnya. Nah lain dengan saudara kita juga kalau ngaji gimana? Pengajian teks. Jadi kalau Bapak misalnya mendengar pengajian hadis misalnya ya di teman-teman kita, itu kan hanya membacakan karya orang lain. Dibacakan saja. Dan ditelan mentah-mentah apa isinya itu. Tidak dicerna. Ya. Nah, itu beda dengan kita. Ya. Nah, kemudian kita berdakwah secara kolektif ya, berorganisasi, mereka individual. Ya. Mereka itu bukan organisasi, Pak. Mereka bukan ormas, karena nggak ada. Ya. Ormas Salafi, Wahabi apalagi nggak ada. Mereka berdakwah biasanya individual. Karena individual Pak, kadang di antara mereka juga saling bertentangan, bahkan saling mencaci ya, di antara mereka. Nah, karena kita jamiah itu gimana? Semuanya padu, ada panduannya. Nah, di mereka tidak ada panduan, maka kadang-kadang di antara mereka saling mencaci. Nah, jangan sampai Ustadz Muhammadiyah saling mencaci maki satu sama lain, nanti sama aja dengan mereka. Ya. Itu keras Pak di antara mereka. Ya. Beda soal tahiyat. Yang satu Salafi, yang satu goyang-goyang, ya. Yang satu enggak. Itu debatnya ya, sampai habis-habisan. Gitu. Padahal cuma ya mungkin yang satu lagi kedinginan gitu kan sehingga bergetar. Gitu. Yang satu ya lagi anteng, enggak masalah. Cuma nunjuk aja kok ribut. Padahal enggak nunjuk pun tidak apa-apa. Bapak tahiyat tanpa nunjuk juga enggak apa-apa. Dia bukan bagian dari rukun sholat, bukan. Itu kan semua para ulama sepakat itu diantara ya yang sunnah saja. Yang sunnah dilakukan ya dapat pahala, kalau tidak ya tidak akan menyebabkan dosa. Jadi jangan suka memperdebatkan, memperuncing hal-hal yang tidak prinsipil. Ya sudah, yang seleranya goyang-goyang silakan saja. Memang ada hadisnya walaupun satu. Hadis yang tahrik. Sedangkan hadis yang menyatakan tidak tahrik itu sampai ada 9 atau 10. Ya, gitu. Ya nggak apa-apa milih yang satu itu. Ya buktinya apa? Ya misalnya Al-Hafiz Ibnu Hajar juga mengutip hadis itu. Ya, seorang Syafi'iyah. Jadi nggak masalah, Pak. Ya. Nah, gitu. Maka ini penting sekali. Nah, saya sangat senang di Depok ini kan ada KMMD itu, Ustaz itu tuh. Korps Mubalik Muhammadiyah yang sering mengadakan pelatihan. Nah, itu supaya apa tuh? Nah, supaya fikih dakwahnya juga diperdalam. Jangan berdakwah itu hitam putih.
frontal gitu. Itu bukan metode kita. Cara dakwah kita lebih berpersuasi. Mendahulukan amal sosial. Ya. Yang lain kalau di Salafi ya banyak kan soal ritual. Nah, ingat yang terakhir nih Pak, dialogis di Muhammadiyah itu. Kritis. Ya. Jadi kepada para ulama pun kita gimana? Tanpa mengurangi rasa hormat kita pada ulama terdahulu, kita pun apa? Mengkritisi. Mengkritisinya itu bukan menyalahkan. Tapi mengkritisi melihat konteks zaman, situasi, kondisi, budaya pada saat karya atau para ulama itu mengajarkan suatu pendapat keagamaan. Ya. Sedangkan teman-teman kita lebih bersifat doktrinal. Makanya Pak, saking doktrinalnya kalau mereka gimana? Sampai melarang murid-muridnya jamaahnya mengaji di tempat lain. Kan begitu tuh. Karena apalagi dicap ya, majlis orang lain itu sebagai majlisnya ahlul bid'ah gitu. Nah, di kita gimana? Malah jamaah kita diminta untuk banyak belajar. Banyak baca buku. Di kita malah begitu. Karena di Muhammadiyah membiasakan budaya kritis, budaya membaca, senangnya kita dialog. Dan oleh karena itu Muhammadiyah juga tidak sungkan untuk mengubah fatwanya jika fatwanya memang terbukti keliru. Kan begitu Pak kita. Kita enggak mengapa tuh, enggak harga mati. Semua bisa berubah, yang tidak berubah kan Al-Quran saja dan As-Sunnah. Berapa kali coba revisi Ijtihad Muhammadiyah itu? Nah termasuk nanti soal kalender tadi itu ya. Muhammadiyah itu beberapa kali tuh pedoman hisab Muhammadiyah itu direvisi dan nanti kita akan merevisi metode kalender kita itu dengan kalender Hijriah global. Nah Bapak Ibu itu bedanya, makanya di Muhammadiyah seringkali ada tanya jawab yang juga memberikan ruang untuk berbeda. Nah begitu Pak ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan kemudian mendakwahkan Islam ini dengan cara kita. Dan tetap ingat memegang teguh prinsip ukhuwah Islamiyah. Kita mendoakan semua aliran-aliran Islam itu, kelompok-kelompok Islam yang berbeda-beda itu semuanya masuk surga. Ibadahnya, akidahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kalau ada salah-salah kita doakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikutuk-kutuk. Makanya Pak, di Muhammadiyah juga ya, agak jarang menggunakan istilah-istilah yang sensitif seperti istilah bid'ah. Itu jarang. Bapak baca aja tuh himpunan putusan tadi itu. Bisa dihitung. Paling cuma berapa kata bid'ah itu muncul. Saking apanya? Saking sensitifnya. Karena kalau orang kita sudah nyebut kata bid'ah, itu kan kullu bid'atin dolalah, sama dengan nyebut sesat kamu. Apalagi kalau dilanjutin wa kullu dolalatin fitnah, neraka. Jadi kalau nyebut bid'ah itu sama dengan neraka lo. Ya pantas orang ngambek gitu. Nah, di dalam perspektif fikih dakwah itu mestinya dihindari. Gitu. Jadi kita harus tahu betul siapa pendengar kita, siapa objek dakwah kita. Jangan sampai dakwah itu memukul, tapi lebih harusnya merangkul. Nah, gitu Pak. Barangkali ini Pak ya, beberapa hal. Sebetulnya banyak kalau apalagi sampai produk-produk ijtihadnya ya, yang membedakan kita. Nah nanti nih aktivisnya juga beda nih. Orang Muhammadiyah terbuka, toleran. Ya. Nah, yang satu eksklusif, makanya nggak mau nyampur. Ya. Dan biasanya kalau ustadz yang ceramahnya itu bukan ustadz mereka akan balik. Walaupun sholatnya bareng dengan kita, pasti mereka pulang. Kalau yang ceramah bukan ustadznya, itu khas mereka. Orang Muhammadiyah ya dengerin aja, walaupun itu bukan guru kita, kali aja di majelis itu kita dapat ilmu, setidak-tidaknya dapat berkah atau berkat. Dan paling ke silaturahimnya terjaga. Jadi Bapak Ibu kalau hadir di masjid lain, di majelis taklim, ada ceramahnya dengerin dulu walaupun itu bukan ustaz kita. Kita terbuka ya, dan lebih bersikap toleran. Nah, itu kadar kita.
Nah, kalau yang eksklusif itu ya sebelah sana. Ya. Bijak, bersahabat. Nah, sementara teman kita ini suka saklek legend. Ulamanya juga sangat saintifik. Nah, sedangkan mereka hanya menukil saja dari ulama-ulama terdahulu tanpa melihat konteksnya. Nah, ini nanti kelihatan Pak, kadar kita yang mana dan yang. Saya kira itu saja Pak ya. Banyak sebetulnya hal-hal lain ya. Tetapi saya kira ini beberapa hal yang supaya tidak bingung lah ya. Tapi sekali lagi kami ingatkan supaya tetap mendahulukan prinsip-prinsip persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Ya kalau kita mencaci kita jangan mencaci mereka. Kita doakan. Ya. Kalau kita diejek itu ya jangan membalas ejekan. Ya. Karena gimana dalam surah apa tuh? Al-Furqan itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau orang-orang bodoh itu ya, mengejek ya, ngatain kita, jangan balas ngejek. Malah kita bilang gimana? Salam. Semoga engkau selamat, semoga engkau sejahtera. Jadi jangan membalas cacian dengan cacian. Ya. Ingat hati kita itu ya, tercermin pada ucapan dan perilaku kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya. Mau ada tanya jawab Pak? Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz